Shalom, nama saya Gregorius Sugiantoro, biasa dipanggil Greg. Saya adalah seorang pelayan Tuhan di tim musik Kids Impact Jogja. Saat ini saya ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam saya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi pada mulanya sejak SMP, saya sudah memiliki mimpi untuk bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Setiap hari saya doakan dan saya perjuangkan hingga SMA ini. Kemudian waktu berlalu hingga saya memasuki kelas 3, itu teman-teman saya semuanya sudah mulai mempersiapkan untuk tes ke perguruan tinggi negeri. Tetapi karena saya yakin dan saya percaya, saya optimis untuk melanjutkan perguruan tinggi di Amerika Serikat, sehingga saya sama sekali tidak menyiapkan diri untuk tes di perguruan tinggi negeri, melainkan saya mempersiapkan diri untuk mengambil tes SAT dan tes TOEFL sebagai prasyarat pendaftaran perguruan tinggi di Amerika Serikat. Ketika itu saya usahakan dan saya bisa mendapatkan nilai yang cukup baik di kedua tes tersebut, yaitu SAT dan TOEFL. Saya mendaftarkan diri di 8 universitas di Amerika Serikat. Saat saya sudah masuk ke semester 2, saya mendapatkan pengumuman bahwa saya tidak diterima di satupun universitas yang saya daftarkan. Saya sangat drop dan saya sangat sedih, saya kecewa, saya merasa gagal karena saya ditolak. Tetapi saya belajar untuk datang kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, mengutarakan isi hati saya bahwa saya bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kira-kira 40 hari sebelum tes perguruan tinggi negeri itu dimulai, teman saya mengajak saya untuk, ayo Greg, coba daftar tes perguruan tinggi negeri. Esokan harinya, saya mendaftarkan diri secara online, dan saya terkejut karena saya melihat pengumuman banner di web tersebut bahwa pendaftaran sudah ditutup 2 minggu sebelum hari itu. Waktu itu saya yang sebelumnya udah semangat, saya yang udah mulai menemukan pengharapan, saya merasa down lagi, saya merasa seperti di PHP-in gitu. Tapi saya asal aja saya isi, saya coba, dan nggak tahu kenapa itu bisa terdaftar saya. Saya lihat teman-teman saya yang udah mulai panik karena sudah menjelang hari tes. Sedangkan saya baru mulai belajar, saya juga panik waktu itu. Saya ketakutan bahwa saya akan ketolak lagi karena saya tidak cukup baik untuk bisa lolos tes tersebut. Sehingga saya belajar selama 9 jam per hari saat itu. Akibatnya tidak terlalu baik untuk saya, yaitu saya jadi orang yang sensi, saya mudah marah, saya lupa makan. Hingga saat itu saya konsultasikan dengan KKS saya yang adalah ketua tim pelayanan saya di musik. Beliau mengatakan bahwa yang saya lakukan itu nggak baik. Seharusnya saya belajar, seharusnya saya mempersiapkan itu karena saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik, bukan karena saya ketakutan untuk tidak diterima. Kalau Tuhan mau memberi gratis itu bisa, tetapi Tuhan mau lihat isi hati dan kesungguhan saya. Lalu datanglah hari tes, dan ternyata saya tidak bisa mengerjakan tes tersebut. Dari 20 subtes dikalikan dengan 9, jadi sekitar 180 soal, saya hanya bisa mengerjakan sekitar 20 soal. Bahkan yang lainnya saya hanya mengisi asal. Bahkan di satu subtes pun saya kehabisan waktu sehingga 7 jawaban itu kosong. Saya jadi, oh berarti nggak mungkin lewat jalur tes, pasti lewat jalur prestasi. Kemudian tibalah hari di mana pengumuman jalur prestasi itu diumumkan. Dan saya sudah ekspektasinya cukup tinggi. Saya sangat kecewa karena saya ternyata tidak masuk. Saya bingung antara apakah saya harus berharap lagi di jalur tes, yaitu kesempatan terakhir saya sebelum saya harus gap year, atau saya losin aja, saya lepaskan itu aja. Dan ketika hari pengumuman yang jalur tes itu, saya puji Tuhan, Tuhan berikan saya bisa diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan. Kok bisa? Karena saya merasa bahwa itu sesuatu yang benar-benar mustahil. Tapi saya tahu bahwa kalau misalnya saya diterima di jalur prestasi, saya bisa ngomong ini semua karena
usaha saya selama ini semua karena prestasi saya, ini semua karena saya pintar, saya hebat. Tetapi ketika di jalur tes tersebut yang saya nggak bisa kerjakan dan Tuhan berikan itu, saya sekarang hanya bisa bilang itu semua karena Tuhan. Jadi dari peristiwa ini saya belajar, waktu itu saya siap berikan effort saya sekedar untuk tes di perguruan tinggi luar negeri, tetapi Tuhan minta lebih, yaitu hati saya, kedekatan saya, kepercayaan saya, dan iman saya kepada Tuhan, serta usaha saya yang lebih. Ketika kita serahkan hidup kita pada Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan, pasti yang Tuhan kasih itu lebih baik. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya pada janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan lakukan hal yang luar biasa untuk memenuhi rencananya melalui hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi saudara, lebih meriah lagi. Saat dia mengandalkan kepandaiannya, nilainya ternyata gagal saudara. Lalu akhirnya juga dia berjuang karena ketakutan, nggak bisa masuk lagi juga gagal saudara. Senantiasa gagal. Lalu disadarkan, berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan, berjuang karena Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan yang pasti saudara. Ya bersyukur saudara, akhirnya dia mengalami jalan yang dituntun oleh Tuhan. Saya ajak setiap saudara, kalau mengalami kegagalan, sekali lagi jangan mengandalkan kekuatan. Juga jangan hanya karena ketakutan, tapi mengandalkan Tuhan sebagai sumber pertolongan yang pasti. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya sekarang kita akan masuk firman Tuhan saudara. Hari ini sesi keempat untuk kelegaan jiwamu, yaitu dengan tema kemenangan bagi jiwa dan hatimu. Harus ada kemenangan dalam jiwa kita, akal budi saudara. Oh perasaan keinginan kita, tapi juga kemenangan di dalam hatimu saudara. Hatinya jangan goyah, hatinya jangan roboh saudara. Ya tetap saja ada kemenangan jiwa saudara dan hati saudara. Nah Tuhan ingin ini ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan itu ingin melakukan satu yang sangat besar saudara. Sejak awal tahun saya ulang terus, saya tangkap daripada Tuhan tahun 2022. Tuhan ingin melakukan yang sangat besar, lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Menurut keadaan gak masuk akal, tapi itu yang dikatakan Tuhan. Dan ternyata tahun bulan demi bulan Tuhan mulai buka, Tuhan mulai nyatakan banyak hal yang besar yang sedang Tuhan lakukan. Baik untuk jemaat kesaksian maupun gereja kita mengalami semua saudara. Di banyak gereja lokal di Jogja, Jakarta, Solo kita melihat sendiri. Nah saudara, untuk supaya sungguh-sungguh gereja kita dibawa ke hal yang besar, bisa dipakai hal yang sangat besar, setiap jemaat bisa mengalaminya saudara. Perlu menang dalam jiwanya, perlu mengupgrade hatinya saudara. Kalau jiwanya tidak di-upgrade, saudara, pikirannya, hatinya tidak di-upgrade, maka nggak mungkin bisa dipakai untuk hal yang sangat besar. Jadi Tuhan rindu, hari ini pastikan dalam hidup saudara ada kemenangan dalam jiwamu, ada kemenangan di dalam hatimu, saudara. Sama seperti Yosua, saudara. Saat Musa meninggal, saudara, mereka semua sedang meratap, saudara. Pikirannya sedang gagal, hancur mikirnya. Karena pemimpin besarnya mereka sudah mati, siapa lagi yang mimpin? Karena mereka sudah puluhan tahun, 4 tahun gagal pikirannya, hatinya sudah kalah saudara. Tapi justru saat itu Tuhan berkata pada Yosua, Yosua jangan meratap lagi, bangkit. Justru ini kairos bagi kamu, justru ini waktunya bagi kamu. Aku akan pakai kamu, bawa bangsa ini masuk tanah perjanjian. Saudara, dikatakan bangkit, jangan lagi meratap. Oh, aku akan pakai engkau seperti aku menyertai Musa. Oh, luar biasa sekali. Bawa, hanya apa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan sampai hatimu goyah, jangan sampai hatimu lemah. Betul enggak? Berpikir yang benar, jangan nyimpang kanan, jangan nyimpang kiri. Renungkan firmanku siang dan malam. Perkatakan firmanku siang dan malam. Dengan begitu engkau akan berhasil. Saudara perlu, saudara, kalau Yosua pikirannya masih mikir habis. Karena yang dapat mandat adalah Musa. Betul enggak? Sekarang Musa yang mati. Pikirannya kalau kalah, saudara, enggak akan bisa mengalami kemenangan. Hatinya, pikirannya benar-benar hatinya kecil, enggak berani, saudara, enggak yakin, juga enggak akan bisa. Tapi sekali lagi,
apapun keadaannya, Tuhan berkata pada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Sampai diulang, berulang-ulang. Ya, sekali lagi kukatakan, kuatkan, teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara baca yang ketiga diulang lagi, kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu. Perkatakan janjiku, perkatakan firmanku, siang dan malam enggak akan berhasil. Amin saudara. Sama hari ini tangkap itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Juga murid-murid Yesus, waktu mereka dipanggil Yesus, senang jadi murid Yesus. 3,5 tahun dimuridkan oleh Yesus. Lihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tapi saat terakhir Yesus berkata, aku anak manusia harus menyerahkan diriku untuk menanggung dosa manusia. Supaya manusia dapat pengampunan, manusia dapat jalan keselamatan. Yang percaya bisa diampuni, yang percaya bisa diselamatkan. Aku akan serahkan, terima hukuman semua sampai mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit kembali. Setelah itu akan terus membangun ya gerejanya, saudara. Saat itu murid-murid pikirannya, saudara, mulai bingung. Gimana? Guru ini kita pikir mau jadi raja di atas segala raja. Kita jadi jenderal-jenderalnya. Kita panglima-panglimanya. Kok sekarang malah menyerahkan diri? Disiksa sampai mati, saudara. Pikirannya kalah mereka, saudara. Gak bisa berpikir yang betul, saudara. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus gak langsung naik ke surga. Karena Tuhan sedang mempersiapkan. Itulah waktunya, Kairosnya. Mereka akan dibangkitkan jadi rasul-rasul. Itulah saatnya gereja mula-mula akan dilahirkan melalui kehidupan mereka. Itulah saatnya mereka akan menjadi orang-orang pengukir sejarah yang ada ditulis, saudara. Tuhan Yesus harus benahi dulu pikiran mereka. Tuhan Yesus harus benahi dulu hati mereka, saudara, supaya mereka bisa dipersiapkan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena takut. Saudara lihat, hatinya sudah down, saudara, kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dibangun dulu hatinya, damai, jangan resah, jangan gelas, jangan dalam kekelaman, saudara. Jangan gelisah, saudara. Dibangun, ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan. Karena sukacita dari Tuhan itu sumber kekuatan. Kekuatan akan datang, saudara. Tawar hati kecil, saudara. Bangun dulu hatinya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Saudara, tunjukkan, ini aku gurumu yang sudah rela disalib, tanganku dipaku. Saudara, ini lambung yang ditusuk. Dia tunjukkan untuk membuktikan supaya pikirannya nyadari, guruku sudah menyerahkan dirinya, terima hukuman sampai mati, dikubur, namun bangkit seperti yang dikatakan. Nyata guruku bangkit, ada pengharapan sebab dia hidup. Maka ada hari esok, ada pengharapan bagi setiap kita. Pikirannya diubah. Pikiran Yesus yang mati diubah. Yesus yang hidup, Yesus yang beri pengharapan, Yesus yang bawa masa depan. Diubah pikirannya, saudara. Murid-murid itu apa? Ya, bersuka cita, berubah, saudara. Pikirannya berubah, hatinya berubah, bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, diulang lagi, saudara, diulang lagi. Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Diberi lagi damai sejahtera. Setelah mereka mantap, setelah pikirannya dimenangkan, hatinya dimenangkan, maka mulai diberi utusan, maka mulai dipanggil melayani. Seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau. Tuhan mengutus engkau, Tuhan mengutus kita, Tuhan mengutus kita semua. Tapi perlu dimulaikan dulu pikiran kita yang benar, seperti pikiran Kristus. Hati kita yang benar. Kalah dalam pikiran, saudara kalah dalam membangun studi. Kalah dalam pikiran, saudara kalah dalam membangun rumah tangga.
kalah dalam pikiran, saudara bisa kalah membangun dalam bisnis, keuangan, kalah dalam pikiran dan hati, saudara kalah dalam membangun pelayanan. Tapi kalau saudara menang dalam pikiran, menang dalam hati, saudara bisa sukses dalam membangun kehidupanmu, studimu, pekerjaanmu, masa depanmu, rumah tanggamu, kelompok selmu, dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Kita lihat satu orang lagi yang bernama Yusuf. Sama Yusuf itu dapat mimpi, dia akan dipakai Tuhan luar biasa, lebih dari kakak-kakaknya, lebih bahkan dari orang tuanya, luar biasa. Dia ceritakan kakaknya jadi iri, saudara. Wah, marah sekali. Satu kali dia sedang disuruh kirim makanan, malah tangkap masuk sumur kering, saudara. Wah, kalau di padang gurun, saudara tahu kalau ditinggal sudah gak ada manusia, mau teriak seperti apapun gak ada yang dengar lagi, bisa mati kering, saudara. Di padang gurun, saudara. Wah, ada orang musafir lewat, lalu diangkat, dijual jadi budak di negeri asing, di rumah Potifar. Saudara bayangkan, saat itu Yusuf umurnya baru 17 tahun. Sekitar 17 tahun, saudara lihat saja sekarang anak-anak umur 17 dijual jadi budak di negara lain. Saudara bisa bayangkan, kira-kira keadaan seperti apa? Hati Yusuf itu kira-kira seperti apa? Pikiran Yusuf itu seperti apa? Keadaannya bagaimana? Orang umur 17 biasanya orang Solo ngomongnya mbok-mbokan gitu, saudara. Nempel orang tuanya terus gitu, saudara. Sekarang tiba-tiba dijual jadi budak di negeri asing, saudara. Saya percaya tidak mudah sekali. Itu badai yang besar sekali. Itu satu yang kalau mau dipikir, wah sangat berat sekali. Yusuf harus menang dalam pikiran, Yusuf harus menang dalam hati. Saudara bersyukur, saya percaya Yusuf menang dalam pikiran, menang dalam hati. Maka sekalipun dia jadi budak di rumah Potifar, dia tetap berpikir baik, dia tetap bekerja baik, dia hatinya tetap baik, dia bekerja dengan baik, sehingga hidupnya diangkat jadi orang kepercayaan Potifar. Saya akan katakan pada saudara, apapun keadaan saudara, situasi seperti apapun, ya keadaan berat, situasi paling berat, tetap berpikir baik, tetap berani punya hati yang baik. Saudara, dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saudara akan terangkat hidupmu, saudara akan menang dalam hidupmu, saudara. Sekali lagi yang namanya hidup itu ada masalah. Sudah dari penguasa di Mesir, sekali lagi saudara digoda oleh istri Potifar. Harus terus berpikir yang benar, jangan mikir yang salah. Mumpung gak ada orang, nah itu salah. Pikirannya harus menang terhadap godaan. Tidak, ini salah, ini tidak boleh. Hatinya juga gak boleh goyang tiap hari, saudara. Didekati, hatinya harus menang, saudara. Bersyukur Yusuf menang dalam pikirannya, menang dalam hatinya. Kalau sampai Yusuf kalah pikirannya, mumpung gak ada orang ya, enggak apa-apa ya saudara. Wah, ini hatinya kalah gitu saudara. Dia gak akan jadi penguasa Mesir. Dia akan jadi apa ya? Dia akan jadi apa ya? Simpenannya istri Potifar. Lah gitu tuh saudara, betul gak saudara? Untung dia menang, sehingga dia mencapai rencana Tuhan dalam kehidupannya, jadi orang penguasa di Mesir. Betul saudara? Lalu saudara dia difitnah, ngalami lagi saudara. Dia pegang Tuhan, pegang tuannya Potifar, bela gak mau curang, difitnah saudara. Potifar percaya diri istrinya, dia tangkap masuk dalam penjara saudara. Wah, saudara itu tidak mudah sekali. Kalau ada saudara sedang difitnah sampai habis, sampai hancur, sampai masuk penjara, saudara bisa bayangkan, saudara. Tapi sekali lagi, apapun keadaan saudara, Tuhan sedang ingatkan, menang dalam pikiranmu, menang dalam jiwamu, ya, menang dalam perasaanmu, menang dalam hatimu. Tetap saja, jangan berubah. Percaya pada Tuhan, hidup yang benar, saudara. Lalu Tuhan bela, saudara. Sekalipun di penjara, dia tetap pikirannya baik, perkataannya baik, hatinya baik, hidupnya baik, kelakuannya baik. Dia nggak jadi orang kepercayaan penjara. Betul? Lalu ada juru minum, juru mimpi, saudara. Di sana juga mimpi, juru mimpi, juru roti dan juru minum raja, saudara. Mimpi, mereka bingung, nggak bisa tahu apa artinya. Lalu datang pada Yusuf.
dijelaskan oleh Yusuf, saudara. Juru minum janji, aku keluar, aku bantu kamu, ya, supaya engkau juga keluar dari penjara. Karena aku percaya engkau enggak salah. Tapi janji gomba, janji tinggal janji ini muluk-muluk, nyotone mbuh gitu, saudara. Nyotone gomba gitu, saudara. Katanya gunung ku daki, apalagi jurang ku turuni, laut ku seberangi. Nyatane turu terus keset. Tapi sekali lagi dia tetap menang dalam pikiran. Manusia boleh lupa, Tuhanku gak pernah lupa. Amin, saudara. Hatinya tetap berani percaya. Gak ada lagi yang bisa diharapkan. Semua sudah hilang, semua sudah mengingkari dia. Tapi ada Tuhan yang tidak pernah hilang dalam hidupnya. Dia Immanuel, dia menyertai yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Sampai satu hari Tuhan buat Fir'aun mimpi. Oh, bingung sekali, gak ada yang bisa menjelaskannya. Lalu juru minum baru ngomong, ada orang di penjara bisa menjelaskan. Aku juga mimpi, gak tahu dijelaskan. Cun katanya gitu, tepat gitu katanya gitu, saudara. Dia berkata 3 hari, engkau keluar, hukum terjadi. Lalu dia dipanggil, saudara, menghadap Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata, aku dengar engkau hebat ya, engkau bisa ngartikan mimpi sekalipun enggak ngerti gitu, saudara. Oh, Yusuf berkata, bukan aku, tapi Tuhan yang memberitahukan aku enggak bisa. Hatinya saudara tetap benar, betul gak? Hatinya tetap pada Tuhan, hatinya tidak sombong. Dipuji oleh kaisar loh, saudara, tidak sombong. Pikirannya tetap benar, Tuhan. Lalu dia dibukakan oleh Tuhan. Mimpimu punya arti 7 tahun kelimpahan, tapi akan dilanjutkan 7 tahun kelaparan. Ya, harus hati-hati, sebab kalau tidak bisa mengatasi 7 tahun kelimpahan akan habis, malah kelaparan semua. Jadi harus cari orang yang bisa punya hikmat untuk mengatasinya, saudara. Oh, kamu harus ini dan itu, saudara. Lalu Fir'aun berkata, di Mesir nggak ada orang yang bisa tahu. Arti mimpinya saja nggak tahu, apalagi ngatasi masalahnya juga nggak tahu. Yang bisa tahu hanya engkau, karena engkau punya roh Allah yang luar biasa sekali dalam kehidupanmu. Engkau punya hikmat Allah, engkau punya hatinya Allah, engkau punya karyanya Allah. Dia dipilih dan dia diangkat mencapai destiny. Saya ajak sekali lagi saudara tangkap firman hari ini, supaya engkau sungguh-sungguh mengalami kelegaan. Karena melihat karya Tuhan itu nyata. Menang dalam pikiranmu, menang dalam pikiranmu, menang dalam kehendakmu, perasaanmu, menang dalam hatimu, menang. Maka engkau akan menjadi bagian kegerakan Tuhan yang besar, yang sedang Tuhan siapkan untuk gereja kita dan untuk setiap kita. Tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang langkah-langkahnya menuju kemenangan bagi jiwa, saudara. Yang pertama sudah pasti datang dan berseru kepada Tuhan. Datanglah pada Tuhan, berserulah pada Tuhan. Dari Tuhan datangnya ketenangan, dari Tuhan datangnya damai sejahtera. Dia Raja damai. Dari Tuhan datangnya pertolongan, dari Tuhan datangnya mujizat, betul nggak? Dari Tuhan datangnya segala jawaban dalam kehidupan kita. Dari Tuhan datangnya tuntunan yang nyata. Saudara, Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Mazmur berkata, waktu aku berseru, Tuhan menjawab. Maka aku dapat jawaban dari Tuhan. Jawaban Tuhan yang membuat tadi itu berhasil. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saudara, ditambah kekuatan dalam jiwanya, ditambah kekuatan dalam hatinya, sehingga jiwanya menang, perasaannya menang, pikirannya menang, saudara, hatinya menang, imannya menang, saudara. Hanya mengalami kemenangan. Mazmur 107 ayat 4 sampai 6, saudara. Lalu 9, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mengembara, nggak nemu jalannya, saudara. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka apa? Lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa, saudara? Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Saat saudara mengalami tidak menemukan apa yang saudara cari di padang gurun, nggak bisa ketemu tempat orang berdiam, berseru-seru, maka dikatakan saudara luar biasa,
Tuhan menolong, Tuhan menjawab. Ya saudara, lepaskan dari kesesakan. Tepuk tangan yang meriah. Sebab ya dipuaskannya lah jiwa orang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Tepuk tangan lebih meriah. Ayat 10 sampai 13. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Jadi orang itu menderita sekali karena sudah mengabaikan firman Tuhan, berontak pada firman Tuhan. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Mereka berseru-seru. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Apapun keadaannya. Waktu kita mau berseru-seru pada Tuhan, Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Maka sudah diselamatkan dari kecemasan kita. Mazmur 107, 28 sampai 30. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ayat 29, dibuatnya lah ya badai itu diam, badainya dibuat diam. Saudara, luar biasa, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara, mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke dalam pelabuhan kesukaan mereka. Datang pada Tuhan. Yesus berkata, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, marilah padaku. Ya, aku akan beri kelegaan padamu, karena aku lemah lembut. Kuk yang pesang, enggak berat, tapi ringan. Siapapun saudara yang mengalami kecemasan, bebanmu berat, datanglah pada Tuhan. Hanya daripadanya datangnya sudah kedamaian, kelegaan, pertolongan yang nyata, kasih karunia. Ya, dunia banyak jalan, tapi ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Jangan nyimpang kemana-mana, kembali pada Tuhan. Kalau saudara sempat undur, kembali pada Tuhan. Saudara belum pernah datang pada Tuhan, saat ini datanglah pada Tuhan Yesus. Ya, seperti anak yang hilang. Dulu pikir jauh dari bapaknya lebih enak, tapi ternyata setelah mulai undur, hidupnya ya mengalami saudara bencana, mengalami kemiskinan, kelaparan, kering, menderita. Saat seperti itulah saudara ingat, di rumah bapakku masih ada keadaan jauh lebih baik, sekalipun jadi hambanya. Maka aku mau pulang. Aku enggak jadi anak, enggak apa-apa. Jadi budak hamba bapakku masih lebih baik. Lalu dia memberanikan diri. Ternyata bapaknya dari jauh, waktu lihat dia pulang, bapaknya lari. Saudara, bukan dipukuli, dipeluk. Saudara, diciumi. Saudara, bukan dikata-katain keras. Saudara, ada ganti jubahnya, ganti cincin, dipestakan. Saudara, mengalami kelegaan, mengalami pemulihan, mengalami kasih karunia dan anugerah. Sekali lagi, saya percaya firman selalu rima. Ada yang sedang letih lesu, ada yang sedang beban berat, bahkan ada yang sedang sudah gagal dalam pikiranmu. Pikiranmu sudah kacau, pikiranmu hanya mikirkan mati, pikiranmu hanya mikir putus asa, pikiranmu hanya yang negatif saja. Gagal, hari ini datang pada Tuhan, minta pikiran Kristus. Hari datang pada Tuhan, hatimu dipulihkan oleh Tuhan. Ada kasih karunia, anugerah bagi kehidupan saudara. Amin. Jadi yang pertama, datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, dari Tuhan datangnya pertolongan. Yang kedua, jaga hati. Setelah datang pada Tuhan, terus jaga hati. Kalau saudara tidak jaga hati, nanti juga sama. Sudah diampuni, sudah senang. Sudah diselamatkan, sudah senang. Lalu tidak jaga hati. Ada kata-kata dari luar yang nyakiti. Sakit hati lagi. Saudara, pikirannya negatif lagi. Aku ikut Tuhan malah lebih berat. Aku sudah baik, dicela macam-macam. Saudara, jaga hati. Saudara, Amsal 4 ayat 24 dikatakan, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan dari godaan. Jaga dari godaan.
dari kesombongan, jaga dari kesombongan. Dari kepahitan hati, jaga dari kecewa, jaga dari semuanya yang tidak baik, saudara. Jangan diizinkan masuk hatimu dan merusak hatimu, saudara. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari godaan, dari dosa, dari ketakutan, dari kepahitan, dari hal yang tidak baik. Sekali lagi, jaga hatimu, karena saudara, dari situlah terpancar kehidupanmu. Hidupmu baik atau tidak tergantung hatimu dalam keadaan baik atau tidak. Kalau hatimu dalam keadaan sakit, hidupmu menyakitkan dan suka nyakiti orang lain. Kalau hatimu dalam keadaan baik, hidupmu baik, suka berbuat baik pada orang lain. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Kalau hatimu baik, keluargamu mudah jadi baik, saudara. Ya, jadi jaga hati, suku-suku. Sejak saat ini saudara mulai renung, ya, sudahkah saudara jaga hati? Kalau tidak jaga hati, hatimu mudah sakit, saudara. Betul nggak? Hatimu mudah luka, saudara. Hatimu mudah kecewa, saudara. Hatimu mudah pahit, saudara. Hatimu mudah terus negatif terus, saudara. Itu nggak akan bahagia, nggak akan ada kelegaan, nggak akan ada ucapan syukur, nggak akan ada damai sejahtera. Adanya adalah mengeluh, keluhan terus, kepahitan terus, nggak terima terus, saudara. Kalau kita tidak jaga hati, hidup itu tantangan, hidup itu masalah, nggak bisa selesai. Hidup dan masalah seperti rel kereta api, selalu ada. Dulu ngalami masalah, ada yang dulu ngalami masalah, ada semua. Sekarang masih ada masalah, tetap selamanya nggak bisa hilang. Dengar, jaga hati. Kita tidak bisa nolak, kita nggak bisa merubah yang di depan. Kadang-kadang nggak bisa. Orang jahat pada kita merubah dia langsung, kadang-kadang nggak bisa. Betul nggak? Kita nggak bisa merubah. Ini keadaan resesi langsung kita merubah, nggak bisa. Kita seringkali tidak bisa merubah yang di luar. Tapi kita bisa jaga hati, saudara, supaya yang di luar tidak merusak dalam hati kita. Supaya perkataan yang saudara menyerang tidak menyakiti hati kita. Jaga hati kita, jangan masukkan hati, ditolak. Semua yang tidak baik, jangan buat kecewa hati kita. Jaga, tidak boleh kecewa itu masuk. Kita bisa jaga, jaga hati, saudara. Itu penting sekali. Godaan-godaan dari luar kita nggak bisa menghindar. Saudara buka internet, kadang-kadang ada godaan yang porno, betul nggak? Ada godaan online, pinjaman yang tiba-tiba itu. Ada banyak godaan. Tapi kalau saudara jaga hati, kita aman. Jaga hati. Kita nggak bisa memaksa di luar berubah. Ada pagi, ada malam, betul nggak saudara? Kadang-kadang orang muji kita, kadang-kadang orang mencela kita, betul saudara? Kadang-kadang keadaannya aman, kadang-kadang damai, kadang-kadang topiknya naik banyak, kadang-kadang wis rampung, kadang banyak lagi, kadang rampung, betul nggak? Nggak bisa kita di luar, tapi kita bisa jaga hati. Betul saudara? Reaksi kita untuk jaga hati menentukan hidup kita. Bahagia atau tidak, menentukan langkah kita benar atau tidak, menentukan kata-kata kita tetap baik atau tidak, menentukan kita berhasil atau tidak. Hati kita, jaga hati, jaga hati. Sekali lagi, jaga hati, saudara. Kalau saudara bisa jaga hati, dari situlah terpancar kehidupan. Rumah tanggamu bahagia atau tidak tergantung jaga hati atau tidak. Siapa di sini yang pernah disakiti dengan anggota keluarga? Segera pernah itu bener apa aku ora ngerti. Siapa yang pernah disakiti oleh pasangan? Tergantung saudara. Saudara jaga hati apa biar nusuk hatiku, ben matiku loro, ben mati sisan. Ya sudah loro mati tenan. Loh betul saudara, tergantung, betul gak? Betul tak saudara? Di tempat kerja, tempat studi saudara yang sedang pacaran sekalian, dalam pelayanan komsel, siapa yang gak pernah hatinya sakit karena komsel, katakan? Enggak ada. Ada kakak yang disakiti hatinya? Ada enggak? Anggota yang disakiti oleh, semua bisa kalau kita nggak jaga loh ya. Kalau jaga ya nggak sempat disakiti. Tapi ada sesuatu yang kalau saudara nggak jaga, saudara sakit.
Tergantung kita kok saudara hidup. Mau jaga hati atau tidak. Ditipu orang, saudara mau kecewa tadi antara saudara. Saudara kok dimasukkan ya kecewa, hatimu kecewa terus, hidupmu gak bahagia terus. Betul gak? Ada payah macam-macam dunia itu. Masalahnya makin besar, bukan masalah kecil. Mau ditanggapi masuk ke hati terus, ya hatimu takut terus. Gak pernah bahagia. Jaga hati. Siapa yang mau jaga hati angkat tangan? Tuhan, aku mau jaga hati. Tolong aku Roh Kudus. Jaga hatiku. Jaga hatiku. Jaga hatiku. Jaga hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah kalau sudah terlanjur masuk gimana? Terlanjur hatinya sudah sakit gimana? Terlanjur hatinya sudah luka gimana? Terlanjur sudah kecewa gimana? Saudara, saya selalu berusaha masuk kamar doa saya. Saudara, saya nangis sejadi-jadinya di bawah kaki Tuhan. Saya ucapkan, saya limpahkan, ya, tumpahkan semua kepahitan, semua sakit, semua, saudara, luka semua di bawah kaki Yesus. Saya bawa pada Tuhan. Saya tumpahkan, saya nggak mau simpan. Hatiku hanya boleh Roh Kudus yang berkuasa. Itu mencemari. Tumpahkan. Sampai tuntas. Lalu saya bersyukur ada Tuhan. Yang menjadi jaminan bagi hidup. Ada Tuhan pembelaku. Ada Tuhan yang tidak pernah lalai. Ada Tuhan yang tidak pernah gagal. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Tetap damai, sukacita. Amin. Masih ada satu lagi, saudara. Selain jaga hati, ya, supaya tidak disakiti, tapi juga jaga hati. Jangan senang nyakiti hati orang lain. Iya, saudara, aku jaga hati, aku rapopo. Oh, pasangannya remuk hati ini. Loh, betul, saudara, betul gak? Kita harus jaga hati juga, jangan suka nyakiti orang lain. Dari sikap kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita berusaha. Ada satu kisah bagus sekali, sudah baca kemarin, sudah dari wakil presiden ya di India, namanya Dr. Abdul Kalam. Dia cerita pengalamannya yang penting untuk hidup dia, contoh dari orang tua. Satu hari dia sedang duduk makan malam ya di keluarganya. Lalu di meja sudah ada roti disediakan ibunya. Tapi rotinya dilihat kok gosong gitu saudara. Gak gosong gitu. Dia pikir wah rotinya gosong gitu saudara. Lalu dia lihat bapaknya ibunya juga masuk saudara. Begitu bapaknya masuk langsung ambil roti. Langsung dimakan saudara. Dia lihat bapaknya ini kok ya enggak mikir ya. Roti ini gosong kok seperti roti biasa saja ya. Langsung aja dimakan enak seperti biasanya saudara. Dia itu heran. Lalu dia lihat ibunya datang. Dengan bapaknya ngomong, sorry ya gosong. Malah ibunya yang gak enak. Sorry ya gosong kan. Bapaknya, oh enggak apa-apa kok. Aku seneng kok roti gosong. Bapaknya bilang gitu. Aku seneng kok roti gosong. Makan terus saudara. Lalu dia itu heran, ini bapakku itu gimana? Apa benar-benar ya, roti gosong dia seneng atau munafik atau apa? Dia nggak bisa ngerti saudara. Sampai malamnya, waktu dia mau tidur, bapaknya itu datang sedang ngasih selimut untuk nyeliputi dia. Dia tanya, Bapak, apa betul Bapak itu sukanya roti gosong? Tanya, bapaknya bilang, enggak. Lah kalau tidak, kau tadi ngomong dengan ibu, kamu suka roti gosong. Bapaknya ngomong satu perkataan, sudah dengar. Roti gosong tidak melukai hati kita. Aku makan roti gosong. Roti gosong ini tidak bisa melukai hatiku. Yang bisa melukai hati itu mulut yang gosong. Mulut yang gosong itu loh. Itu yang nyakiti. Roti yang gosong itu enggak nyakiti. Ayo. Bertobat kalau kita punya mulut yang gosong. Tapi contoh baik bagi keluarga. Amin. Lalu bapaknya berkata, semua punya kekurangan. Ibumu tadi punya kekurangan. Dia tahu enggak itu dari pagi kerja terus. Sampai malam kelupaan, sampai gosong. Bapakmu kekurangannya lebih banyak. Biarlah kita saling membangun. Biarlah kita saling menghibur.
Biarlah kita saling menguatkan. Biarlah kita saling mendukung. Sehingga bisa membangun keluarga yang sukses dan bahagia. Keluarga mencapai rencana Tuhan. Saya ajak semuanya saudara. Ayo. Jaga hati kita. Jaga hati keluargamu. Jaga hati sesama. Dalam kelompok saya, dalam departemen, dalam gereja, dalam berhubungan dengan masyarakat, dengan sesama. Jaga hati. Mungkin ditambah ya jaga mulut juga gitu ya saudara ya. Jangan sampai kosong gitu saudara ya. Kalau kosong dikasih cuci dulu gitu saudara. Yang ketiga, jaga pikiran. Jaga pikiran itu penting saudara. Pertempuran pertama itu di pikiran. Kalau kita lihat, kita dengar itu masuknya pikiran tempur. Ini baik atau jelek, ini atau apa. Setelah dipikir masuk hati. Kalau dipikir ini kurang ajar mikirnya, hatinya sakit. Kalau mikir ini bahaya, hatinya takut. Mikir itu tempat pikiran dulu saudara. Jadi kita jaga menang dalam pikiran. Jangan berpikir seperti dunia berpikir. Jangan berpikir hanya sebagai manusiawi saja. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Berpikir seperti firman Tuhan. Berpikir seperti Taurat Tuhan. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Karena di sini saudara tempat pertempuran. Benteng-benteng kita saudara. Oh itu harus dijaga. Musuh seringkali ya merusak. Buat benteng yang tidak baik, yang salah. 2 Korintus 10 ayat 45. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ini benteng paradigma yang salah. Manusia itu kadang-kadang karena terus gagal-gagal, paradigma yang salah. Aku memang orang bodoh, nasibku memang jelek, nasibku memang miskin. Ya linglut gitu saudara. Ya diruntuhkan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Benteng menentang pengenalan akan Allah. Oh Yesus bukan Tuhan, macam-macam dihancurkan. Saudara, kami menawan segala pikiran dan mentaklukkan kepada Kristus. Pikiran yang lain ditaklukkan pada Kristus, ditaklukkan pada pikiran Kristus, ditaklukkan pada firman, ditaklukkan pada sabda Allah, ditaklukkan pada firman Tuhan. Firman Tuhan mentaklukkan pikiran kita. Itu penting sekali. Paulus itu luar biasa. Dia yang nulis ini, dia punya konsep luar biasa. Dia taklukkan semua pikiran-pikiran yang salah pada pikiran Kristus. Sehingga dia berani berkata, sekalipun aku punya masalah, tantangan lebih dari semua rasul, tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, yang memberi kemenangan. Jangan pikiranmu salah. Aku paling berat, aku paling miskin, aku paling bodoh, aku paling tidak berdaya. Itu harus dirubah. Jangan kalah dalam pikiran, menang dalam pikiran. Enggak ada biji matanya Tuhan. Enggak sudah ditebus dengan harga yang mahal. Enggak sudah diangkat jadi anaknya Tuhan. Oh, dipersiapkan Tuhan besar. Pikiran saudara. Bisa, bukan enggak bisa. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Bukan kita ya saudara, tapi di dalam Dia. Maka dia mengalami kemenangan. Dia berkata taklukkan semua pikiran dengan pikiran Kristus saudara. Itu segala sesuatu yang sangat penting. 12 pengintai misalnya saudara lihat ya. Oh saudara luar biasa. Bangsa Israel menjerit karena mereka sesak di Mesir diperbudak. Kirim Musa Tuhan, bawa mereka keluar dari perbudakan, saudara, menuju tanah yang dijanjikan. Tuhan sudah janji menyertai mereka. Tuhan sudah janji memberikan tanah Kanaan yang subur, sehingga ada kelegaan dalam hidup mereka. Tidak jadi budak lagi, hidup yang layak, hidup yang diberkati Tuhan. Tapi di tengah perjalanan mereka itu kalah terus dalam pikirannya. Pikirannya selalu kembali pada Mesir. Pikirannya selalu pikirkan Mesir. Hidup lamanya terus. Oh di Mesir ada sungai ini banyak airnya. Di padang gurun. Oh mana airnya? Teriak sungut-sungut. Oh mikirnya Mesir terus. Di Mesir sekalipun kita budak masih bisa makan. Di sini padang gurun gimana? Makanannya mau habis saudara. Lalu gak ada air, Tuhan beri air. Gak ada makan, Tuhan beri makan. Mana?
40 tahun ada mana terus saudara. Tapi terus pikirannya kalah terus. Iya, di sini ada minum makan, tapi nggak ada tongseng, tapi nggak ada gulai, sate guling. Di sana masih ada bestek, ada kambing. Di Mesir, Tuhan kirim burung puyuh. Pikiran kembali terus. Satu hari sudah sampai perbatasan. Musa utus 12 pengintai ke sana. Masuk bersama, lihat bersama, makan bersama, bawa pulang bersama. Sayang, yang 10 pikirannya kalah. Berkata, laporannya, di sana memang hebat. Janji Tuhan itu tanahnya hebat. Betul-betul hebat. Ini buat contoh. Tapi, mereka pikiran salah. Penduduknya raksasa. Ya, kita itu nggak mungkin masuk sudah. Nggak mungkin. Mereka raksasa. Kita kecil. Kita itu hanya seperti ulat. Seperti belar. Masuk, diinjak pasti mati. Jadi, mereka berkata, nggak mungkin masuk. Pikirannya sudah mikir, nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. Pasti kalah, nggak mungkin. Kita akan mati di padang gurun. Musa ngawur, mimpin kita sampai di sini. Oh, supaya kita mati pasang gurun. Pikirannya salah, pikirannya gagal, dan akhirnya sungguh gagal, mati di padang gurun. Gara-gara pikirannya salah, betul? Tuhannya nggak salah. Jadi visi tidak tercapai belum tentu itu karena Tuhan nggak genapi. Kadang-kadang bisa salah sendiri. Dan bagi saya yang bahaya sekali, 10 orang pikiran yang salah. Itu karena ngomong terus, merusak satu bangsa habis. Satu bangsa kehilangan tanah Kanaan. Satu bangsa mati di padang gurun juga. Sama seperti mereka. Pikiran yang salah itu bahaya. Betul, saya waktu baca itu ngeri. Satu bangsa loh saudara. Gara-gara pikiran yang salah tidak diperbaiki. Rencana Tuhan rusak. Janji Tuhan yang luar biasa. Satu bangsa diselamatkan, rusak. Untung ada Yosua dan Kaleb. Pertama sayang, saat itu yang didengar adalah 10 pengintai. Yang pikirannya kalah, yang hatinya kalah. Yosua dan Kaleb pikirannya menang. Hatinya menang, tidak didengar. Tapi bersyukur generasi berikutnya. Beda. Mereka berkata, apa yang kau katakan kami akan lakukan. Kemana engkau bawa kami ikut engkau. Kamu perintahkan, kami lakukan. Pikirannya benar, hatinya benar. Maka mereka dipakai Tuhan. Masuk tanah Kanaan. Dapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Raih janji Tuhan. Menang, dapatkan Kanaan. Ada satu lagi jenderal hebat. Pikirannya tetap menang, hatinya tetap menang. Kaleb. Sudah 40 tahun lebih. Betul? Yang dipakai Yosua. Tapi waktu umur 85 tahun Kaleb datang pada Yosua. Yosua ingat gak janji Tuhan untukku? Yang diucapkan melalui Musa. Ada nanti tanah yang aku injak diberikan. Saat itu Yosua sudah dapatkan mayoritas. Tapi masih ada. Saudara. Yaitu Hebron. Ya ini pintar di bahasa Jawa. Ya. Hebron. Belum bisa Yosua. Kaleb berkata, berikan padaku. Aku akan bawa tentara. Janjinya sudah 45 tahun saudara. Umurnya sudah 80. Tapi pikirannya tetap menang. Hatinya menang. Kekuatanku sama. Semangatku sama. Imanku sama. Tuhanku sama. Yang berjanji menepati janji. Beri aku kesempatan. Yosua setuju, diberi kesempatan. Masuk. Menang. Saudara, pesan hari ini, menangkan pikiranmu, jiwamu, hatimu. Sekalipun Tuhan tahun ini akan melakukan hal yang luar biasa, tergantung kita. Kalau kita kalah, pikiran, hati, kita kalah. Tapi kalau kita menang, pikiran, hati, kita menang. Saya percaya itu pesan yang sangat penting. Demikian juga dengan pembangunan. Sudah pusat kegerakan Roh Kudus. Itu mempersiapkan Tuhan besar-besaran. Karena sedang mempersiapkan, membangun pasukan rohani. Sedang membangun penuai-penuai. Yesus berkata, Tuhan banyak, pekerjanya kurang. Yesus berkata, akhir zaman Tuhan paling besar. Dicurahkan hujan awal, hujan akhir. Tergantung kita menang atau kalah pikiran dan hati kita. Kalau kita kalah, kita gak akan nanggapi. Tapi kalau kita menang, kita akan nanggapi.
Kita akan masuk di dalamnya. Kita akan bergerak di dalamnya. Saya bersyukur saudara. Tuhan itu yang menyuruh saya. Kalau saya pikiran sudah pasti. Bagi saya Tuhan itu pasti. Saya sudah dilatih sejak dari kecil terus tambah-tambah. Hati saya sudah pasti. Tapi saya lihat luar biasa. Tuhan terus. Sudah banyak dengar ya. Sampai janji iman. Sampai gerak pembangunan panti asuhan, UMAS, lalu juga sampai ruang Pondok Daud ada yang biayai, lalu juga Golgota, saudara, ada kuburan, lalu tempat pernikahan di Kana, lalu tempat pencurahan Roh Kudus, loteng Yerusalem, ada lagi terus saudara, lalu ada banyaklah bukit doa, kemarin ada tambah lagi Getsemani, saudara, ya terus-terusan saya lihat. Saya percaya ini hanya kenapa? Karena menang dalam pikiran, menang dalam hati. Kalau kita kalah, kita nggak bisa. Tapi saya lihat Tuhan berkarya dahsyat. Dan saya lihat orang yang sungguh-sungguh menang, mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya nggak bisa cerita banyak, bahkan belakangan jadi takut mau cerita kesaksian. Dan tidak salah, duit menang. Ya duit menang gitu sudah. Tapi sebetulnya itu yang penting untuk kita ketahui. Sedikit saja satu, sebenarnya banyak. Satu jemaat yang di luar pulau. Dia berkata selama ini bertahun-tahun dia terjerat utang lama gak bisa selesai. Tahun ini dia imani. Perkataan profetik. Lalu waktu pembangunan ini diumumkan dia tergerak. Dia telepon saya, Pak. Saya digerakkan Tuhan untuk mempersembahkan emas. Gitu. Dia bilang perhiasan emas. Gimana cara ngirimnya? Saya bilang, enggak usah dikirim. Kamu besok ikut UC enggak? Ikut itu enggak? Konferensi ikut. Ya sudah dibawa saja besok. Enggak masalah kok. Sama saja. Ya sekarang besok. Oke, dia bilang. Dan dia berkata 4 hari kemudian. Dia itu tiba-tiba ditolong Tuhan. Diberkati 10 kali lipat dari yang tulisannya dia 1000%. Tapi 10 kali lipat dari nilai emasnya itu. Sehingga hutangnya lunas. Tapi itu sebentar saja. Tapi yang penting sekarang firman Tuhannya saudara saja. Maka saya ajak saat ini adakan pembalikan. Cara berpikir. Pembalikan. Dalam hati kita. Kalau dulu hati kita kalah. Sekarang mikir hati yang menang. Kalau dulu pikiran kita kalah. Sekarang pikiran kita pikiran yang benar. Yang menang. Dulu perkataan kita kalah. Kita rubah jadi yang menang. Saya tambah saudara ya. Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah mereka prajurit tampil dan maju. Ini mulai kegerakan. Tempalah mata bajakmu menjadi mata pedang. Mulai siap. Saudara, bukannya pekerjaan saja. Tuan dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya, saudara dengar, berkata, aku ini pahlawan. Yang merasa tidak berdaya dan sungguh-sungguh saat-saat ini tidak berdaya, berkata, aku pahlawan. Aku pahlawan. Aku pahlawan. Yang berguna. Yang bisa dipakai Tuhan. Yang akan dipakai Tuhan. Yang sungguh melihat kemuliaan Tuhan. Mengalami kemenangan besar. Yang lemah berkata, aku kuat, kata Tuhan. Ya, karena Tuhan bisa beri kekuatan. Yang sakit berkata, aku sembuh. Karena Tuhan akan pakai hidupku. Yang kekurangan aku diberkati. Karena Tuhan ingin jadikan aku berkat, saudara. Yang khawatir berkata, aku tidak khawatir lagi. Sebab Tuhan yang memelihara. Tuhan yang melindungi. Tuhan yang menolong. Tuhan yang berikan kasih karunia. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Mendatangkan anugerah yang luar biasa. Berubah. Gideon penakut diubah dulu. Jadi berani, saudara. Baru bisa dipakai. Kemarin Jumat saya khotbah di mereka orang buta Bartimius. Dia waktu dipakai sini, dia mau disebutkan Tuhan langsung jubah pengemis buta ditanggalkan. Dia tidak mau lagi pakai jubah pengemis buta. Dia sekarang tampil orang merdeka, disembuhkan. Mulai saya tutup dengan ada sedikit kesaksian bagus karena saya pikir ya. Ada satu kali seorang duduk di depan, lalu ikut pujian penyembahan. Dia itu geleng-geleng. Ini suaranya fales.
ketukannya orang genah kok WL. Duduk di pihak lihat itu, geleng-geleng dia. Wes, hari tiba-tiba dia kaget ada orang tuh jalannya cepat-cepat duduk di paling depan dekat dengan dia. Seperti orangnya sedang, wah, nafasnya terengeh-engeh. Dia pikir, oh ini mungkin WL-nya ini. Terlambat, mesti telat ini. Ya terpaksa diganti. Oh itu nggak bisa kok. Lalu yang di atas, oh tahu, akhirnya naik sungguh. Setelah naik dia yang mimpin. Jemaat dibawa masuk hadirat Tuhan, luar biasa. Sampai selesai. Setelah selesai, orang ini ketemu dengan yang tadi, ngomong, terlambat toh, telat toh. Bangunnya jam berapa? Dia terutama gitu, saudara. Ayo, telat toh. Tidurnya jam berapa? Ini yang WL itu perempuan tersenyum. Enggak, oh. Aku enggak telat kok. Aku itu ganjeli. WL yang sesungguhnya belum datang. Rumahku dekat sini. Nah ini sudah mulai, WL-nya belum datang. Aku ditelepon, cepat aku mandi, cepat aku ganti, cepat aku kesini. Supaya aku naik, supaya ibadah bisa jalan dengan baik. Maka aku tadi masih terengeh-engeh. Lalu oh bukan kamu toh. Lah kok kamu nggak mau ngomong? Kan orang disangka kamu ini kan WL telat. WL telatan. Kakaknya telat. Dia bilang oh enggak apa-apa kok. Yang penting pekerjaan Tuhan bisa maju. Kalau aku ngomong aku hanya ban serep gitu saudara. Malah orang mikir wah ini lempar-lemparan. Betul gak? Orang mikir ban serep. Tapi kalau dia enggak usah ngomong ban serep. Ngomongnya Yesus engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Semua diajak pada Tuhan. Itu langkah yang hebat. Dalam ibadah. Itu langkah yang luar biasa. Satu lagi ya saudara ya. Satu kali ini saya terkesan dengan ini sangat luar biasa karena Michael Jordan dia akhirnya bisa jadi juara luar biasa karena konsepnya dibenahi terus. Satu kali bapaknya beri satu baju atau kaos gitu, tanya ini harganya berapa? $1. Lalu disuruh jual $2. Loh, harga $1 kok suruh $2. Bisa enggak? Cin, kaos $1 jual $2. Wah, bapaknya ngomong, belum nyoba kok nggak bisa. Ayo coba, usaha. Terpaksa usaha. Pergi ke stasiun. Jual nggak laku sampai 6 jam. Ada orang cuma kasihan. Ya sudahlah, sudah kasihan. Dibeli gitu saudara. Iya, satu pulang. Loh, bisa toh? Kamu tadi ngomong nggak bisa. Usaha bisa toh? Lalu akhirnya dikasih lagi. Baju satu lagi kaos. Jual. Sekarang berapa? $20. Ini bisa laku $2 tadi kan hebat. $20 mana bisa? Bapaknya ngomong, tadi kamu mau nggak bisa. Nyatanya setelah berjuang bisa. Ayo berjuang. Ya sudah berjuang. Mulai mikir gimana caranya. Lalu dia ingat pamannya pelukis. Di bawah pamannya. Ini lukis ini seperti ini. Dalamnya ada ini loh. Wah. Sudah pendoa. GPK gitu saudara. Lo 6 gitu saudara. Dilukis. Mickey Mouse. Dilukis itu. Lalu dibawa ke sekolah. Anak-anak banyak. Dijual saudara. Laku $25. Loh. Bukan 20. $25. Nyatanya bisa. Bapaknya kasih lagi. Jual. Berapa? $200. Dia gimana? Beda. Dia karena sudah ngalami. 1, jual 2. Pikir gak bisa. $20. Dia bukannya bisa. Malah lebih. 25. Oke. Terima. Pikirannya sudah berubah. Pikirannya menang sekarang. Dia mulai mikir. Ingat. Di kotanya sedang ada artis. Sangat terkenal. Konser di kotanya. Dia langsung ke sana. Waktu konferensi pers itu ya sudah selesai gitu ya. Konferensi pers. Mau pergi dia ngerobos penjaga. Maju. Artis tanda tangan ya. Kamu artis terkenal ya. Nah artis kan dilihat orang kan ya enggak enak. Ya baik artis tanda tangan. Dia dapat satu tanda tangan dilelang. Saya punya tanda tangan. Artis ini siapa mau beli? Laku $1.500. Menentukan menang atau tidak pikiranmu. Dari itulah dia punya visi juara dunia. Tutup satu lagi ya, tidak apa-apa ya satu ya. Ya ini mumpung agak semangat saudara. Karena saya pernah ngalami.
Satu kali perusahaan sisir nyuruh 3 karyawan, ya. Yang pertama, kamu jual, bagi dari karyawan ini wilayah ini, kamu jual. Di mana bagianku? Di Shaolin Temple, jadi biara Shaolin. Bingung loh, kan gundul kabeh. Kok gundul ngono gimana sisirnya? Dia bilang gak bisa. Pokoknya itu bagianmu, ayo berjuang mikir. Ayo karyawan jangan ngomong gak bisa aja. KKS gak bisa, jadi KKS gak bisa. Berjuang. Dia berjuang. Yang gak bisa hanya satu aja karena ada bisu yang kasihan. Ya wes buat garuk-garuk saja. Mungkin gitu saudara. Lalu gimana kok gagal? Lah memang gak ada kok. Ini biksu gundul semua kok. Suruh jual di sana. Itu kasihan kalau ada korengnya buat garuk-garuk. Tapi diutus kedua. Ayo mikir pulang laku 30. Loh, kok bisa? Yang benar kok bisa? Iya, aku gak jual dengan biksu. Biara itu kan kalau di tempel sekarang kan untuk turis juga. Ada orang yang ke sana lihat-lihat. Aku jualnya kepada para turis. Dan di sana anginnya besar, rambutnya sering morak-marik. Nah, aku kalau lihat rambutnya morak-marik tak tawarin ke sisir. Wah, beli laku 30. Lalu suruh lagi, satu lagi, pergi lagi, ayo mikir lagi. Saya pulang, saudara, dia bisa laku banyak. Dia bilang laku banyak, 1000 lebih. Caranya gimana? Aku datangi ketuanya, biara Shaolin. Aku beritahu, ini sisir bisa untuk souvenir. Di sini ditulis biara Shaolin, ya orang pulang kenangan. Ini kenangan, ya ini souvenir kenangan. Lalu ditulis di sini doa-doa. Jadi supaya orang punya sisir sudah didoakan itu saudara. Ada doanya, souvenir untuk kenang dan doa-doanya. Dan nanti semua keuntungannya untuk biaya Shaolin, untuk biaya operasional. Wah senang pemimpin. Ya pesan 1000. Kita pakai berdiri. Sekarang robah pikiran, robah hati kita. Ucapan yang benar saudara. Banyak bersyukur saudara. Syukur diberikan karena anakmu. Bersyukur saudara, jangan mengeluh. Kalau saudara dulu mengeluh, sekarang bersyukur saudara. Sekalipun syukuranmu penuh tangisan haru, tangisan kagum pada Tuhan, tangisan syukur pada Tuhan. Diberikan anaknya jaminan, anaknya saja diberikan, apalagi yang lain semua masih juga bisa diberikan. Yang lemah berkata, saudara yang selama ini merasa lemah, berkata aku kuat, ada kekuatan Tuhan. Yang merasa miskin, aku kaya di dalam Tuhan. Kini yang sakit berkata aku sembuh. Ucapkan dengan iman saudara, seperti perkataan firman. Ku senang karena perbuatanmu ada. Kini yang lemah berkata aku kuat, aku kuat, aku kuat. Seperti Paulus berkata, segala sesuatu dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Yang miskin berkata dia rela dijadikan miskin supaya kita diberkati dengan berbagai kekayaan, kaya sukacita, kaya kebaikan, kaya kekudusan. Yang sakit berkata aku sembuh, hatiku sembuh, pikiranku sembuh, perkataanku sembuh, hidupku sembuh. Karena perbuatan
lagi. Yang berkataku, katakan dengan iman saudara, jangan mau kalah dalam pikiran dan hati. Ucapkan dengan yakin saudara. Katakan yang Tuhan katakan, percaya yang Tuhan percayakan. Yang sakit berkataku sembuh, yang sesak berkataku senang, dapat kuatan pada syukur. Semua datang pada Tuhan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan saudara. Oh, secara pribadi berkata-kata pada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kami, bagi gerejamu, bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menang, untuk berhasil, untuk masuk dalam pergerakan yang besar ini. Tuhan, Engkau ajarkan kami menang dalam pikiran kami, menang dalam jiwa kami, menang dalam hati kami, menang dalam perasaan kami, menang dalam keinginan kami, menang dalam akal budi kami. Taklukkan pikiran kami dengan pikiran Kristus, dengan firman Tuhan. Taklukkan Tuhan, beri hati seperti hatimu, murnikan hatiku Tuhan, bahkan beri hati yang baru Tuhan, seperti hatimu. Hati yang keras dilembutkan, hati yang cemar ditahirkan, hati yang penakut diberi hati yang pemberani, penuh iman, damai sejahtera. Hati yang keras lembut pada saat ini, hati yang tidak taat diganti hati yang taat, hati yang setia, setia dengan Tuhan, setia dengan keluarga, setia dalam pelayanan, setia dalam doa. Oh, setia sebagai pekerja, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri pengurapan, bahwa setiap kami Tuhan, beri Tuhan kemenangan, beri hikmat-Mu, beri terobosan-terobosan. Tuhan berikan hikmat, kami mengalami breakthrough, terobosan dalam hidup, terobosan dalam studi, terobosan dalam membangun rumah tangga, terobosan dalam pekerjaan keuangan, terobosan dalam komsel, terobosan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Oh, sungguh-sungguh lawatan besar terjadi, Tuhan besar terjadi. Oh, revival besar terjadi, pusat kegerakan Roh Kudus global terbangun, terjadi, dibangun pasukan rohani, pasukan ilahi, sungguh-sungguh dipakai. Ada Tuhan besar dituai, Tuhan besar dituai, Medan, Lebanon, Media dituai, bangsa-bangsa dituai. Orala pasa karala pasa, hujan pertobatan, hujan keselamatan. Hari ini Tuhan lawan setiap kami, bangkitkan jadi penuai, bangkitkan jadi laskar-Mu Tuhan, bangkitkan, beri kemenangan, keberhasilan, keluarga-keluarga dipulihkan, oh, sakit penyakit disembuhkan, hati disembuhkan, pikiran diperbaiki, oh, masa depan diberkati, layanan kelompok dipulihkan, dibangkitkan. Ora lapas sakara lapas, yang butuh jalan keluar, Tuhan buka jalan keluar. Ora lapas sakara, yang butuh mujizat, Tuhan beri mujizat. Yang butuh hikmat, Tuhan beri hikmat. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bisa merayakan karya-Mu yang dahsyat. Terima kasih, terima kasih. Apa yang Kau lakukan di tengah-tengah kami sungguh-sungguh dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Sekarang pujikan dengan yang sangat sukacita. Katakan kanan kiri, sangat sukacita. Sangat sukacita.
karunianya dan anugerah Tuhan, kami akan pulang dengan mandat yang daripada Tuhan. Amin. Menang dalam pikiran, Amin. menang dalam jiwa, Amin. menang dalam hati, menang dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Dan Tuhan, Kau yang pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencanamu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kemenangan dalam hidupmu. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pelayanan dan kesaksianmu, pertumbuhan iman dan rohanimu. Diberkati studi atau pekerjaanmu, keuanganmu, masa depanmu, segenap kehidupanmu. Diberkati dan jadi berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.